Erick Thohir bocorkan target ambisius Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025. Apa yang diinginkan PSSI? Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengungkapkan harapan tinggi untuk Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025. Apa yang menjadi target utama tim ini di ajang bergengsi tersebut? Simak penjelasan lengkapnya. Patrick Kluivert panggil 30 pemain untuk hadapi Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa saja yang terpilih? Patrick Kluivert, pelatih Timnas Indonesia, telah mengumumkan 30 nama pemain yang akan dipersiapkan untuk pertandingan penting melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa saja pemain yang terpilih untuk mewakili Indonesia dalam laga sengit ini? Temukan jawabannya di sini. Sungguh mengejutkan dan membuat teka-teki kebenaran akan terbuka selebar-lebarnya. Terungkap, orang dekat Shin Tae-yong akui ada meeting pemain tanpa pelatih sebelum laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari orang dekat Shin Tae-yong yang mengungkapkan bahwa ada pertemuan antara pemain tanpa kehadiran pelatih sebelum pertandingan melawan Arab Saudi. Apa yang sebenarnya dibahas dalam pertemuan tersebut? Simak penjelasan lengkapnya di video ini. Kevin Dix, perjalanan mengejutkan bek Timnas Indonesia yang kini diburu klub Liga Inggris dan Bundesliga. Bek Timnas Indonesia Kevin Dix sedang dalam sorotan setelah beberapa klub Liga Inggris dan Bundesliga menunjukkan minatnya. Bagaimana perjalanan Dix hingga bisa menarik perhatian klub-klub besar ini? Temukan jawaban lengkapnya di video berikut. Dipecat PSSI, Shin Tae-yong janji akan sering kunjungi Indonesia. Kenapa dia masih cinta negara ini? Setelah dipecat oleh PSSI, Shin Tae-yong mengungkapkan niatnya untuk sering datang ke Indonesia. Meski hubungan dengan federasi berakhir, perasaan cinta terhadap Indonesia tetap mendalam. Apa alasan sebenarnya di balik komitmennya untuk tetap datang? Justin Hubner tiba-tiba pamer momen beringas saat Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Apa hubungannya dengan Shin Tae-yong? Justin Hubner menunjukkan aksi berani saat Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, membuat banyak orang bertanya-tanya apakah ada kaitannya dengan Shin Tae-yong. Apa yang membuat Hubner tampil dengan gaya beringas di lapangan? Simak ulasan lengkapnya. Alhamdulillah, Patrick Kluivert semakin dapat dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat. Apakah ini awal kejayaan baru untuk Timnas Indonesia? Kehadiran Patrick Kluivert di Timnas Indonesia terus mendapatkan sorotan positif. Banyak yang meyakini bahwa mantan bintang sepak bola dunia ini bisa membawa perubahan besar bagi skuad Garuda. Apa yang membuat banyak pihak begitu yakin dengan kemampuannya? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Erick Thohir bocorkan target ambisius Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025. Apa yang diinginkan PSSI? Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengungkapkan harapan tinggi untuk Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025. Apa yang menjadi target utama tim ini di ajang bergengsi tersebut? Simak penjelasan lengkapnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir,
mengungkapkan target ambisius untuk timnas U20 Indonesia dalam ajang Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Timnas U20 Indonesia tergabung dalam grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Menyambut kompetisi bergengsi ini, tim asuhan Indra Syafri telah mempersiapkan diri dengan matang, termasuk mengikuti turnamen mandiri U20 Challenge Series 2025 di Sidoarjo, yang akan berlangsung pada 24 hingga 30 Januari 2025. Dalam turnamen ini, timnas U20 Indonesia akan bertanding melawan tim seperti Suriah, Yordania, dan India. Erick Thohir berharap para pemain bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengasah kemampuan dan persiapan menjelang Piala Asia U20 2025. Saya berharap timnas U20 Indonesia memanfaatkan ajang ini sebagai bagian dari persiapan Piala Asia U20 2025 di Cina, kata Erick. PSSI menargetkan agar timnas U20 Indonesia bisa lolos dari fase grup dan melaju ke perempat final, dengan target menjadi 2 tim terbaik di fase grup dan lolos ke perempat final, ujar Erick Thohir. Target ini tentu tidak mudah mengingat timnas akan menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Namun Erick optimis bahwa Garuda Nusantara dapat bersaing dan berjuang keras untuk mencapai level yang lebih tinggi, termasuk berpeluang lolos ke Piala Dunia U20 2025 di Chili. Selain itu, turnamen mandiri U20 Challenge Series 2025 akan menjadi kesempatan penting bagi timnas U20 Indonesia untuk mempersiapkan mental dan strategi sebelum menghadapi lawan-lawan di Piala Asia. Pertandingan pertama timnas U20 Indonesia akan digelar melawan Yordania di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo pada 24 Januari 2025. Selanjutnya mereka akan bertanding melawan Suriah dan India dengan laga terakhir melawan India pada 30 Januari 2025. Dengan persiapan yang matang dan semangat yang tinggi, timnas U20 Indonesia diharapkan dapat memberikan hasil terbaik dan mencapai target yang telah ditetapkan. Para penggemar timnas tentu menantikan penampilan terbaik dari Donitri Pamungkas dan rekan-rekannya di ajang internasional ini. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Patrick Kluivert panggil 30 pemain untuk hadapi Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa saja yang terpilih? Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, telah mengumumkan 30 nama pemain yang akan dipersiapkan untuk pertandingan penting melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa saja pemain yang terpilih untuk mewakili Indonesia dalam laga sengit ini? Temukan jawabannya di sini. Pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah memanggil 30 pemain untuk menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Bersama dua asistennya Alex Pastor dan Denny Lanzaat, Kluivert sudah mulai menganalisis permainan skuad Garuda dari laga-laga sebelumnya. Tujuan utama dari pemanggilan ini adalah untuk memantau sejauh mana perkembangan para pemain Indonesia. Namun upaya Kluivert untuk mengawasi pemain-pemain Indonesia tidak berhenti di situ.
Pada awal Februari 2025, ia berencana untuk berkeliling memantau pertandingan-pertandingan Liga 1 2024 hingga 2025. Salah satu laga yang dipastikan akan ia hadiri adalah pertandingan antara Dewa United dan Persija Jakarta pada 8 Februari 2025 yang akan mempertemukan 5 pemain timnas Indonesia. Pemain-pemain tersebut antara lain Muhammad Ferrari, Witan Sulaiman, dan Rizky Ridho dalam kurung Persija Jakarta, serta Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya dalam kurung Dewa United. Kluivert diperkirakan akan memanggil lebih banyak pemain dibandingkan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Jika Shin biasanya memanggil sekitar 26-27 pemain di setiap FIFA Matchday, Kluivert diperkirakan akan memanggil hingga 30 pemain. Ini termasuk pemain keturunan yang sedang diproses naturalisasinya seperti Ole Romani, Jairo Riedewald, dan Mitchell Bakker. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan tambahan kekuatan untuk timnas Indonesia. Menjelang laga penting tersebut, berikut adalah prediksi 30 pemain yang kemungkinan akan dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Kiper Maarten Paes, Nado Argawinata, Hernando Ari, Muhammad Riyandi. Back J. Idzes, Mas Hilgers, Rizky Ridho, Kevin Dix, Justin Hubner, Calvin Verdonk, Elkan Bagot, Shaine Patinama, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Mitchell Bakker. Gelandang, Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Chuaon, Marcelino Ferdinand, Jairo Riedewald, Ricky Kambuaya. Penyerang Liano Reinders, Ragnar Oratmangoen, Ramadan Sananta, Malik Rizaldi, Rafael Struijk, Ole Romani, Egy Maulana Fikri, Sadil Ramdhani. Dengan pemanggilan yang lebih banyak dan beragam pemain ini, diharapkan timnas Indonesia bisa memperkuat skuad dan tampil maksimal dalam 2 laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Sungguh mengejutkan dan membuat teka-teki kebenaran akan terbuka selebar-lebarnya. Terungkap, orang dekat Shin Tae-yong akui ada meeting pemain tanpa pelatih sebelum laga timnas Indonesia versus Arab Saudi. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari orang dekat Shin Tae-yong yang mengungkapkan bahwa ada pertemuan antara pemain tanpa kehadiran pelatih sebelum pertandingan melawan Arab Saudi. Apa yang sebenarnya dibahas dalam pertemuan tersebut? Simak penjelasan lengkapnya di video ini. Penerjemah Shin Tae-yong, Jeong Seok Seo, akhirnya angkat bicara mengenai isu yang beredar terkait pertemuan tim tanpa kehadiran pelatih menjelang pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada 19 November 2024. Pemecatan Shin Tae-yong oleh PSSI pada 6 Januari lalu memunculkan berbagai spekulasi dan kabar yang kurang sedap di media sosial, termasuk dugaan konflik internal antara pelatih dan pemain, yang konon terjadi setelah hasil imbang melawan Bahrain. Salah satu gosip yang beredar menyebutkan bahwa para pemain timnas Indonesia mengadakan pertemuan tanpa pelatih untuk menyusun strategi sebelum menghadapi Arab Saudi. Namun, JJ yang merupakan orang dalam tim membantah tudingan tersebut dan menjelaskan situasi yang sebenarnya. Menurutnya, pertemuan antar pemain tanpa kehadiran pelatih sebenarnya sudah menjadi hal yang biasa dan bukan sesuatu yang baru. Bahkan, JJ mengungkapkan bahwa hal serupa sudah dilakukan sejak era Evan Dimas sebagai kapten timnas Indonesia. Evan Dimas waktu itu lakukan itu beberapa kali sebelum pertandingan, melakukan meeting sama pemain aja, kata JJ. Meski demikian, dia menekankan bahwa masih ada pertemuan yang melibatkan pelatih dan pemain, tetapi para pemain juga diberi kebebasan untuk berdiskusi antar mereka sendiri.
JJ juga mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong sebelumnya menyarankan agar pemain melakukan pertemuan secara mandiri untuk memperbaiki kinerja tim. Dan itu yang membuat terus selama ini biar mereka meeting sendiri. Ya, meeting antar pemain itu sangat penting, jelasnya. Ia menambahkan bahwa situasi serupa juga terjadi saat Indonesia berlaga di Piala Asia 2023, di mana beberapa kali pemain mengadakan pertemuan tanpa pelatih. Dengan penjelasan tersebut, JJ berharap agar tudingan yang menyebutkan pemain timnas Indonesia melakukan pertemuan tanpa pelatih untuk menyusun taktik menghadapi Arab Saudi dapat diluruskan. Bagi JJ, pertemuan antar pemain sebelum pertandingan adalah hal yang wajar dan bahkan penting untuk mempersiapkan tim dengan lebih baik. Dengan kemenangan 2-0 atas Arab Saudi yang mengangkat timnas Indonesia ke peringkat ketiga klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda berhasil membuktikan bahwa kekompakan tim dan persiapan yang matang, baik dengan atau tanpa pelatih, membuahkan hasil positif. Kevin Dix perjalanan mengejutkan bek timnas Indonesia yang kini diburu klub Liga Inggris dan Bundesliga. Bek timnas Indonesia Kevin Dix sedang dalam sorotan setelah beberapa klub Liga Inggris dan Bundesliga menunjukkan minatnya. Bagaimana perjalanan Dix hingga bisa menarik perhatian klub-klub besar ini? Temukan jawaban lengkapnya di video berikut. Berita menggembirakan datang untuk penggemar timnas Indonesia, khususnya yang mengidolakan Kevin Dix, bek asal Indonesia yang kini bermain di FC Copenhagen. Nama Kevin semakin ramai dibicarakan di bursa transfer Eropa setelah tampil impresif di Liga Denmark. Kontraknya dengan Copenhagen akan berakhir pada Juni 2025 dan sudah banyak klub top Eropa yang menunjukkan ketertarikan untuk merekrutnya. Dalam 16 pertandingan Liga Denmark, Kevin berhasil mencetak 4 gol dan memberikan 3 assist, pencapaian yang luar biasa untuk seorang pemain bertahan. Hal ini membuat Kevin semakin menarik bagi tim-tim besar yang mencari bek berkualitas. Media Belanda Voetbal Primeur melaporkan bahwa beberapa klub besar sudah mulai melakukan pendekatan. Dari Bundesliga, Borussia Mönchengladbach dan VfL Wolfsburg menjadi dua tim yang serius menginginkan jasanya. Selain itu, ada juga tim dari Liga Inggris, MLS Amerika Serikat, dan Turki yang tertarik untuk menampung pemain berusia 28 tahun ini. Dix sendiri sempat hampir bergabung dengan Mönchengladbach pada musim panas lalu, namun kesepakatan belum tercapai. Kini klub asal Jerman tersebut bertekad untuk merekrutnya pada bursa transfer musim dingin ini. Selain Mönchengladbach, Wolfsburg juga menjadi pesaing kuat yang mengincar Kevin. Keunggulan Kevin sebagai pemain serba bisa yang dapat bermain sebagai bek kanan maupun bek tengah menjadi alasan utama mengapa Wolfsburg sangat tertarik. Penampilan impresifnya bersama FC Copenhagen, di mana ia telah mencetak 9 gol dan 3 assist di semua kompetisi, membuat Wolfsburg semakin yakin untuk memboyongnya. Bagi para penggemar timnas Indonesia, ini tentu menjadi kabar yang sangat menggembirakan. Setelah menunjukkan performa luar biasa di Eropa, Kevin Dix semakin dekat dengan kesempatan untuk tampil di kompetisi yang lebih besar lagi. Keputusan masa depannya masih belum jelas, namun peluang untuk bermain di liga top Eropa semakin terbuka lebar. Keberhasilan Kevin ini menjadi bukti bahwa pemain Indonesia mampu bersaing di level tertinggi dan semakin dikenal oleh dunia sepak bola internasional. Semoga Kevin dapat terus menunjukkan yang terbaik dan membawa kebanggaan bagi Indonesia.
scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Dipecat PSSI, Shin Tae-yong janji akan sering kunjungi Indonesia. Kenapa dia masih cinta negara ini? Setelah dipecat oleh PSSI, Shin Tae-yong mengungkapkan niatnya untuk sering datang ke Indonesia. Meski hubungan dengan federasi berakhir, perasaan cinta terhadap Indonesia tetap mendalam. Apa alasan sebenarnya di balik komitmennya untuk tetap datang? Meski baru-baru ini dipecat oleh PSSI, Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang telah memimpin timnas Indonesia, menyatakan akan tetap sering mengunjungi Indonesia. Keputusannya untuk tetap dekat dengan Indonesia, meskipun sudah tidak lagi bekerja sama dengan PSSI, menunjukkan betapa besar cintanya terhadap negara ini. Shin Tae-yong merasa Indonesia adalah tempat yang nyaman dan penuh kehangatan selama ia bertugas di sana sejak Desember 2019. Dalam pernyataannya, Shin mengatakan, meskipun saya akan kembali ke Korea Selatan, saya berencana untuk sering datang ke Indonesia. Alasannya, karena saya mencintai Indonesia. Shin Tae-yong dipecat oleh PSSI pada 6 Januari 2025. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga Desember 2027. Pemecatan mendadak ini mengejutkan banyak pihak, mengingat pencapaian yang diraih Shin selama memimpin timnas Indonesia. Meski kehilangan posisinya, Shin tetap berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya, terutama komunitas Korea Selatan yang tinggal di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa tanpa dukungan mereka, ia tidak bisa meraih ketenaran seperti saat ini. Selama kepemimpinannya, Shin Tae-yong berhasil membawa timnas Indonesia ke banyak prestasi. Di antaranya, ia membawa Indonesia ke final Piala AFF 2020 dan semifinal Piala AFF 2022. Di bawah asuhannya, timnas Indonesia juga berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan timnas U23 Indonesia yang dilatih Shin juga berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong mengaku sempat merenung setelah pemecatannya, namun ia merasa optimis untuk kembali bangkit dan memulai kehidupan baru. Semua orang di sini mendukung saya dengan penuh semangat. Jadi saya bisa berdiri di sini dan saya yakin bisa kembali dengan senyuman, ucapnya penuh keyakinan. Kabar ini tentu menjadi kabar gembira bagi penggemar timnas Indonesia yang mengingat dengan bangga perjalanan dan prestasi Shin Tae-yong selama memimpin skuad Garuda. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Justin Hubner tiba-tiba pamer momen beringas saat timnas Indonesia versus Arab Saudi. Apa hubungannya dengan Shin Tae-yong? Justin Hubner menunjukkan aksi berani saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, membuat banyak orang bertanya-tanya apakah ada kaitannya dengan Shin Tae-yong. Apa yang membuat Hubner tampil dengan gaya beringas di lapangan? Simak ulasan lengkapnya. Penerjemah Shin Tae-yong, Jeong Seok Seo.
Akhirnya angkat bicara mengenai isu yang beredar terkait pertemuan tim tanpa kehadiran pelatih menjelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada 19 November 2024. Pemecatan Shin Tae-yong oleh PSSI pada 6 Januari lalu memunculkan berbagai spekulasi dan kabar yang kurang sedap di media sosial, termasuk dugaan konflik internal antara pelatih dan pemain, yang konon terjadi setelah hasil imbang melawan Bahrain. Salah satu gosip yang beredar menyebutkan bahwa para pemain Timnas Indonesia mengadakan pertemuan tanpa pelatih untuk menyusun strategi sebelum menghadapi Arab Saudi. Namun, JJ yang merupakan orang dalam tim membantah tudingan tersebut dan menjelaskan situasi yang sebenarnya. Menurutnya, pertemuan antar pemain tanpa kehadiran pelatih sebenarnya sudah menjadi hal yang biasa dan bukan sesuatu yang baru. Bahkan, JJ mengungkapkan bahwa hal serupa sudah dilakukan sejak era Evan Dimas sebagai kapten Timnas Indonesia. Evan Dimas waktu itu lakukan itu beberapa kali sebelum pertandingan, melakukan meeting sama pemain aja, kata JJ. Meski demikian, dia menekankan bahwa masih ada pertemuan yang melibatkan pelatih dan pemain, tetapi para pemain juga diberi kebebasan untuk berdiskusi antar mereka sendiri. JJ juga mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong sebelumnya menyarankan agar pemain melakukan pertemuan secara mandiri untuk memperbaiki kinerja tim. Dan itu yang membuat terus selama ini biar mereka meeting sendiri. Ya, meeting antar pemain itu sangat penting, jelasnya. Ia menambahkan bahwa situasi serupa juga terjadi saat Indonesia berlaga di Piala Asia 2023, di mana beberapa kali pemain mengadakan pertemuan tanpa pelatih. Dengan penjelasan tersebut, JJ berharap agar tudingan yang menyebutkan pemain Timnas Indonesia melakukan pertemuan tanpa pelatih untuk menyusun taktik menghadapi Arab Saudi dapat diluruskan. Bagi JJ, pertemuan antar pemain sebelum pertandingan adalah hal yang wajar dan bahkan penting untuk mempersiapkan tim dengan lebih baik. Dengan kemenangan 2-0 atas Arab Saudi yang mengangkat Timnas Indonesia ke peringkat ketiga klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda berhasil membuktikan bahwa kekompakan tim dan persiapan yang matang, baik dengan atau tanpa pelatih, membuahkan hasil positif. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me. Alhamdulillah, Patrick Kluivert semakin dapat dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat. Apakah ini awal kejayaan baru untuk Timnas Indonesia? Kehadiran Patrick Kluivert di Timnas Indonesia terus mendapatkan sorotan positif. Banyak yang meyakini bahwa mantan bintang sepak bola dunia ini bisa membawa perubahan besar bagi skuad Garuda. Apa yang membuat banyak pihak begitu yakin dengan kemampuannya? Dukungan penuh kepada Patrick Kluivert yang ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia semakin bertambah. Kali ini datang dari Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung. Pramono Anung yakin di bawah asuhan Patrick Kluivert, Timnas Indonesia bakal lebih berprestasi lagi. Patrick Kluivert datang menggantikan Shin Tae-yong dan dikontrak selama 2 musim ke depan. Juru taktik asal Belanda itu akan dibantu oleh 2 asisten pelatih senegaranya, yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Selain juga nantinya akan ada 2 asisten pelatih asal Indonesia yang belum ditentukan dan akan dipilih langsung oleh Patrick Kluivert. Patrick Kluivert ditargetkan bisa membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.
Mudah-mudahan gini dengan pelatih baru saya secara pribadi berharap timnas Indonesia semakin solid, makin kompak, dan prestasinya semakin bagus, ujar Pramono Anung. Politisi PDIP ini mengaku mengikuti perkembangan Patrick Kluivert saat masih menjadi pemain baik di timnas Belanda maupun di klub Ajax Amsterdam hingga Barcelona. Menurutnya, Patrick Kluivert merupakan pemain berkualitas. Saya termasuk yang mengikuti prestasi Patrick Kluivert dari dulu. Saya yakin dengan tim yang dia bawa, terutama sporting timnya, mudah-mudahan akan membawa PSSI atau tim nasional kita menjadi lebih baik, pungkasnya. Patrick Kluivert sudah diperkenalkan PSSI kepada media akhir pekan lalu. Juga sudah bertemu dengan sejumlah pemain tim merah putih yang ada di Indonesia. Patrick Kluivert juga sudah melihat fasilitas pendukung timnas Indonesia. Ia akan melakukan debutnya bersama timnas Indonesia melawan Australia pada laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Sepak Bola Sydney 20 Maret 2025. 5 hari kemudian timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada laga ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat.